Selama 2 tahun saya mencari pondok. Ustadz, saya ini mualaf, jadi saya ini ingin belajar. Ditolak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKTV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Kali ini saya ada di Jombang, tepatnya di Dusun Wonosalam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya lagi bersama dengan Arif Setiadi Marcel ya. Dia ini adalah seorang mualaf dari Kupang dan saat ini beliau lagi menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul, Jogja. Masya Allah, ini jauh-jauh dari Kupang, mondok di pondok pesantrennya Ustadz Yusuf. Kita akan mendengarkan ini ceritanya gimana ini, kok bisa menjadi mu'alaf, awal-awalnya gimana ini. Jadi mungkin saya singkat aja Ustadz ya. Ya. Nanti kalau kepanjangan sedikit aja. Pokoknya ya. yang inti-inti aja. Ya. Jadi tahun 2013 Ustaz, kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kan saya punya orang tua angkat di Jogja. Jadi waktu itu kan ada rumahnya kan bersebelahan dengan salah satu Ustadz lah. Ya, ya. Pas kebetulan Ustadz ini pembina mualaf juga. Jadi waktu sore, dulu kan namanya masih Marcel Ustadz ya. Ya. Sel, cobalah main-main ke rumah Pak Ustadz. Oh ya Pak. Jadi malam saya datang ke rumah Ustadznya. Jadi singkat cerita saya bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Jadi Ustadznya, inilah Islam seperti ini, Kristen seperti ini. Dari situ saya udah mulai berpikir Ustadz ya. Tapi namanya hidayah ini kan belum dapat juga ya. Waktu itu kan saya pulang ke Pontianak. Jadi di Pontianak kan teman-teman saya kan orang Ustaz, orang Muslim semua ya. Singkat cerita, saya nonton ceramah. Saya nonton ceramah di TV. Jadi mungkin Allah kasih petunjuk ya lewat mimpi. Awal tahun 2017, jadi Allah kasih saya mimpi. Jadi yang pertama kali saya mimpi Ustadz. Jadi saya ini dikumpulkan keluarga saya. Saya dikumpulkan, lalu orang bertanya Ustadz. Tapi yang bertanya ini nggak kelihatan, suaranya tok. Jadi yang pertama ditanya kan abang-abang saya dulu Ustadz. Apa agamamu? Jadi abang-abang saya ini jawab Nasrani. Jadi saya ini ditanya terakhir Ustadz, apa agamamu? Saya jawab, saya belum tahu. Jadi saya dipisahin. Jadi yang kedua kali saya mimpi lagi Ustadz. Jadi di atas langit Ustadz, itu tulisan bahasa Arab. Langsung saya nyebut Allah, dan itu lafaz Allah itu. Jadi yang ketiga kali saya mimpi juga Ustadz. Jadi saya tinggal di kampung, kami bertiga, perempuannya satu. Jadi di kampung ini Ustadz, wah daerahnya tandus ya, airnya itu sangat sulit. Jadi kami bertiga bawa jerigen, dalam perjalanan masuk ke daerah Muslim. Jadi sampai depan rumah saya ada lihat buah kurma Ustadz ya. Jadi kami masuk ke dalam rumah, lalu duduk seperti ini Ustadz. Tapi di depan saya ini ada orang Ustadz, tapi sama juga nggak kelihatan. Jadi singkat cerita ini biar dipendekin aja Ustadz ya. Lalu orang ini bertanya Ustadz, udah sampai di mana? Saya jawab Ustadz, dalam tahap pembelajaran. Saya nonton ceramah,
Tapi di sebelah kanan saya ini ada orang juga Ustadz, tapi nggak kelihatan juga, suaranya aja. Jadi sebelum saya sadar Ustadz, Masya Allah itu pemandangan indah sekali, nggak ada di dunia. Iya, iya, iya. Dari situ saya memutuskan masuk Islam. Saya memutuskan masuk Islam pada tanggal 12 Juli tahun 2017 di Kalimantan Barat, Pontianak. Dan Anda tiba-tiba memilih menjadi Islam, itu apakah ada teman yang mengajak dialog atau keputusan sendiri waktu itu? Jadi saya ambil keputusan sendiri Ustaz. Saya memutuskan masuk Islam. Ya. Jadi setelah saya Muslim Ustaz, dan mimpi saya ini berlanjut sampai hari ini. Jadi nanti saya ceritain nanti panjang lebar kan. Jadi sampai hari ini sampai hari ini. Jadi mimpi saya ini kayak tuntunan Ustaz. Jadi saya harus pulang ke kampung saya untuk dakwakan Islam. Oh, Nah, jadi itu yang membuat saya ingin belajar. Jadi pas saya kebetulan kerja juga di kantor, tapi saya lebih milih mondok ketimbang memperdalam Islam. Akhirnya keluar. Saya keluar dengan tekad mempelajari Islam. Betul, Nah, Ustaz. ini ada yang menarik, saudara-saudaraku. Ternyata beliau ini setelah keluar, kemudian mencari guru dan mencari pondok atau mencari orang yang bisa mengajari dia Islam, ternyata banyak yang menolak. Nah, ini cerita menarik. Jadi Ya. gini Ustaz, selama 2 tahun saya mencari pondok. Ya, ya. Dan kebetulan waktu itu saya kan nonton YouTube ya. Ini saya mau nyebut nama pondok, jangan ya. Ya. Jadi salah satu pondok pesantren mualaf juga ya di Jakarta juga. Pondok pesantren mualaf. Mualaf juga. Jadi waktu itu kan saya nonton santri-santrinya. Jadi santri-santri kan di sana kan di sekolahin, dipondokin. Jadi ilmunya udah cukup. Itu kan dikembalikan ke daerah masing-masing ya Ustadz ya. Jadi saya tertarik. Waktu itu saya kontak pimpinannya, pimpinan pondoknya. Ustadz, saya ini mualaf. Jadi saya ini ingin belajar. Nanti pulang ke daerah asal saya untuk menyampaikan agama Islam. Jadi jawaban Ustadz Yang pemilik pemilik pesantren ya. waktu itu jawabannya di sana umurnya dibatasi, umur 25 ke bawah ya Ustadz ya. Sedangkan umur saya 39 Ustadz ya. Udah tua maklum. Tapi saya enggak patah semangat Ustadz. Ternyata ditolak. Ditolak sayang. Waduh, hanya gara-gara umur. Gara-gara faktor umur ya Ustadz ya. Jadi saya enggak menyerah, tapi saya tetap minta kepada Allah, minta petunjuk. Selama 2 tahun. Iya, betul Bayangkan Ustadz. ya, ini saudara kita ini sudah keluar dari tempat pekerjaan dan bertekad ingin mempelajari Islam ke Pulau Jawa akhirnya. Akhirnya pas awal tahun 2021, alhamdulillah saya diterima di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid Gunung Al-Hadid ya. Oh, Masya Allah. Ternyata barusan kemarin tahun Iya. 2021 Ya. beliau ini mondok di Pondok Pesantren Al-Hadid dan beliau ini ternyata bacaan Al-Qur'annya luar biasa. Apakah bisa kita dengarkan sedikit saja? Mungkin Al-Kafirun ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Mantap ini calon dai masa depan. Dan alhamdulillah saat ini beliau sudah diterima oleh Ustadz Yusuf
di pondok pesantren Al-Hadid. Pondok pesantren tersebut adalah masih pondok pesantren afiliasi dengan At-Tauhid, pembinaan mu'alaf. Dan buat saudara-saudaraku sekalian yang di sana, saat Anda mencari pondok, saat Anda menjadi mu'alaf, kebingungan, tidak punya uang, Anda tidak bisa bayar gaji, tidak bisa membayar pendidikan mengaji, Anda tidak bisa mencari kiai, bahkan Anda tidak bisa mencari pondok pesantren, hubungi saya, hubungi kami, dan akan kami salurkan ke pondok pesantren di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan di sana pendidikan dijamin gratis ya. Gratis. Gratis, ini Insya Allah buktinya ini. gratis. Jadi saudara-saudaraku yang mu'alaf, ya Anda yang terusir dari rumah, tidak punya tempat, bahkan untuk belajar agama juga susah, silakan hubungi saya. Ada email saya, ada nomor WA saya, hubungi, karena kita di sini masih satu anggota pembinaan mu'alaf. Beliau ini adalah calon-calon dai nanti di masa depan. Diusahakan nanti pulang dari pondok bisa menyebarkan agama Islam ke daerah asalnya, begitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Sebuah pengalaman pribadi yang sangat luar biasa, patut kita jadikan sebagai semangat buat teman-teman yang di sana yang belum menjadi mu'alaf. Ada pesan terakhir? Mungkin saya mau pesan buat saudara-saudara saya yang baru masuk Islam ya. Tetap semangat untuk belajar ilmu Islam, terus mencari ilmu yang untuk berbekal diri untuk ya mungkin yang punya kampung ya, saran saya sih ya belajar dulu biar pulang ke daerah masing-masing untuk menyampaikan agama Allah, menyampaikan agama kebenaran. Di situ kita lillahi ta'ala, dan Allah itu akan mudahkan kita. Amin. Insya Allah. Dan itu saya mengalami itu, Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Jadi itu yang saya meninggalkan kerjaan saya. Lebih baik saya mencari ilmu Islam dulu, belajar ilmu Islam, ilmunya udah cukup. Kalau Allah mudahkan saya akan pulang ke kampung saya untuk dakwah, menyampaikan agama Islam. Masya Allah. Sebuah cita-cita yang sangat mulia, saudara-saudaraku sekalian. Dan saya pesan pada pondok-pondok pesantren di sana, wahai para ustadz, para kiai, dengarkan ini. Beliau ini cari Anda, ternyata Anda menolak. Dan semoga Anda membuka pikiran dan hati nurani Anda, karena beliau ini mencari agama, diusir dari rumah, mencari guru itu tidak mudah. Dia tidak punya uang untuk membayar seorang pengajar. Dan jadikan pondok-pondok Anda itu sebagai pondok yang gratis buat mereka semacam ini. Jangan jadikan usia sebagai patokan. Usia sampai tua itu belajar sampai mati, tidak ada batasan. Dan sangat naif sekali hanya gara-gara usia dia ditolak di sebuah pondok pesantren, dan itu pondok pesantren mu'alaf. Dan saya juga pesan lagi pada saudara-saudaraku, buat kalian semua yang terusir, buat Anda yang mencari guru, silakan hubungi saya. Nanti akan saya salurkan di pondok pesantren At-Tauhid yang saat ini ada di Gunung Kidul.